Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan ini kami tayangkan sebuah serial kisah terbaru, yaitu Jaka Sembung. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Hari telah larut malam. Seluruh penduduk kampung telah tidur dengan lelap. Sinar purnama memancarkan sinarnya yang lembut keperakan. Serangga malam mengisi keheningan malam dengan tembang-tembangnya yang membangkitkan rasa kekaguman manusia terhadap suasana malam. Suasana syahdu itu dibuyarkan oleh jerit tangis anak kecil dari sebuah pondok yang letaknya terpencil dari pondok-pondok lainnya. Suara tangisan itu terdengar begitu menyayat hati yang mendengarnya. Pondok itu dihuni oleh sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 3 tahun. Anak itu diberi nama Kinong. Pak Kinong bekerja sebagai buruh tani yang hanya mengandalkan upah dari pemilik tanah yang digarapnya. Istrinya bekerja mengumpulkan kayu bakar yang kemudian dijual di pasar. Ia juga kadang-kadang bekerja sebagai buruh potong padi pada saat musim panen tiba. Pak, cobalah pinjam beras barang sedikit saja kepada tetangga, siapa tahu mereka menaruh belas kasihan kepada kita. Bujuk Bu Kinong penuh harap. Suaminya hanya duduk termenung ke arah jendela, memandang keluar dengan tatapan matanya yang kosong. Kasihan sih, kasihan. Tetapi mereka juga sama seperti kita, kelaparan, keluh Pak Kinong dengan nada putus asa. Coba-coba sajalah Pak, si Kinong ini sangat lapar, seru istrinya sambil menenangkan si Kinong yang merengek-rengek minta makan. Pinjam sama siapa Bu? Tanya Pak Kinong sambil bangkit mengambil rokok kawungnya di atas meja. Lagi pula semua orang sedang enak-enaknya tidur. Salah-salah aku bisa disangka maling oleh penduduk. Sudahlah, kamu suruh tidur saja anak itu. Bujuklah bisamu Bu, ujar Pak Kinong sambil menghisap rokok kawungnya dalam-dalam. Sampai kapan kita hidup terus begini ya Pak? Kita, mungkin orang tua bisa saja tahan lapar, tapi anak kecil, keluh istrinya. Kinong seolah-olah tahu sedang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Maka ia sengaja meledakkan tangisnya sekuat-kuatnya sampai otot-otot lehernya menegang. Makan, Kinong lapar. Sampai kapan kau bilang? Tentu saja sampai tuan tanah Van Heesen mampus, atau sampai penjajah itu angkat kaki dari negeri kita, umpat Pak Kinong sambil menggebrak meja bambu di hadapannya. Meja yang sudah reot itu semakin bertambah reot. Berapa lama lagi? Sebulan? Setahun? Tanya Bu Kinong sengit. Sampai kita masuk liang kubur pun belum tentu hal itu terjadi, Pak Kinong mendengus. Suasana kembali hening. Suami istri itu sama-sama terdiam. Sementara itu di antara atap-atap rumah terlihatlah sesosok tubuh melompat-lompat dengan lincahnya dari atap rumah yang satu ke atap rumah yang lain, seperti seekor bajing. Ia mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya terurai sebatas pinggang. Wajahnya ditutupi cadar hitam. Hanya sepasang matanya saja yang tampak. Di pinggangnya terselip sebuah golok yang terjepit di antara sabuk dan kain sarung yang melapisi celana pangsinya. Begitu ringan tubuhnya melompat ke sana kemari tanpa menimbulkan bunyi sedikit pun. Hanya sesekali ditandai dengan terhentinya suara unggas bernyanyi. Karena terganggu dengan kelebatan sosok tubuhnya, dengan satu hentakan ia meloncat turun.
Tubuhnya melayang seperti selai daun kering yang jatuh di tanah. Namun kedua kakinya berpijak dengan mantap. Setelah mengamati keadaan sekelilingnya untuk meyakinkan dirinya bahwa sudah tidak ada orang lain yang membuntutinya, ia berjalan mengendap-endap. Di punggungnya terlihat sebuah bungkusan seperti sebuah karung. Tiba-tiba ia berhenti melangkah karena mendengar suara tangisan anak kecil yang sudah parau dan tersendat-sendat. Lalu orang itu melangkah menuju sebuah pondok di mana suara tangisan itu berasal. Seketika pintu rumah gubuk itu didorong dari luar lebar-lebar. Sesosok tubuh dengan pakaian serba hitam sudah berdiri tegak di ambang pintu. Sepasang suami istri itu terkejut dan sambil gemetar melangkah mundur, merapat ke dinding bilik. "Ampun, kami orang miskin yang tak punya apa-apa lagi untuk dimakan, apalagi barang berharga," kata Pak Kinong dengan tersendat-sendat. Keringat dingin mengaliri tubuhnya. "Jangan takut, aku bukan perampok. Namaku Bajing Ireng," seraya menghampiri sepasang suami istri tersebut dengan tenang. Sorot matanya terlihat ramah dan lembut. "Jangan takut, aku adalah Bajing Ireng. Ambillah beras dalam karung ini, Pak." Dalam remang-remang cahaya lampu tempel yang menerangi pondok itu, terlihatlah sepasang mata yang bening dan indah dengan bulu-bulu lentik di antara lembut yang tergerai di dahi, dan cadar yang menutupi batang hidungnya sampai dagu. Ternyata ia seorang wanita. Bajing Ireng tersenyum sambil menyodorkan karung yang digendongnya kepada suami istri tersebut. "Karung ini berisi beras, ambillah. Anak bapak sudah sangat menderita karena menahan lapar." Bajing Ireng berkata lembut, tapi mereka masih ragu-ragu untuk menerima pemberian tak terduga dari seseorang yang sama sekali belum mereka kenal dengan baik. "Jangan ragu-ragu, ambillah. Aku paling tidak suka menyaksikan rakyat yang terlalu menderita." Suaranya berubah tinggi. Akhirnya Pak Kinong menerima karung beras tersebut sambil menjatuhkan diri berlutut diikuti oleh Bu Kinong di hadapan Bajing Ireng. "Terima kasih pendekar, beribu terima kasih atas pemberian ini. Bagaimana kami yang miskin ini harus membalas budi baik Anda?" katanya dengan mata berkaca-kaca. Bajing Ireng mengangkat bahu Pak Kinong agar segera berdiri. "Sudahlah Pak, Bapak dan Ibu tidak perlu berkata seperti itu. Bersyukurlah kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena aku hanya sekedar perantara untuk menyampaikan pertolongannya. Berdoalah selalu agar tidak terlalu lama menghadapi hidup yang miskin dan sengsara seperti ini." Kedua orang tua itu perlahan-lahan berdiri memandang Bajing Ireng dengan mata berbinar-binar karena terharu mendengar ucapan yang begitu mulia dari seseorang yang begitu peduli terhadap nasib rakyat kecil seperti mereka. Sementara itu Kinong yang duduk di balai-balai bambu dalam kamar sudah berhenti menangis. Ia seperti menyadari bahwa telah datang seorang dewa penolong khusus bagi dirinya. "Baiklah Pak, aku sekarang mohon diri," pamit Bajing Ireng tanpa bicara lagi. Langsung berkelebat menghilang entah kemana ditelan oleh kegelapan malam. Kedua suami istri itu hanya saling pandang seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Alhamdulillah Mbak, kita bisa makan sekarang. Inilah salah satu rahmat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita," desah Pak Kinong sambil mengangkat tangan dan wajah menengadah ke atas, merasa bersyukur. "Mari Pak, kita segera menanak nasi. Kita pun sudah lapar sekali bukan?" kata Bu Kinong sambil menggendong si Kinong keluar kamar menuju dapur. "Ya Tuhan, siapakah dewa penolong tadi ya, Pak? Mungkin ia seorang malaikat yang sengaja diturunkan oleh Tuhan ke bumi
untuk menolong orang-orang miskin seperti kita ya Pak, ujar Bu Kinong sambil cepat-cepat mencuci beras dengan air yang diambilnya dari dalam gentong di sudut dapur itu. Pak Kinong menganggukkan kepalanya seraya tak henti-hentinya mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Kinong duduk di atas dingklik di sisi ibunya sambil sebentar-bentar menyeka ingus dan menghapus air matanya dengan punggung telapak tangannya. Sepasang matanya kini terlihat bundar berbinar-binar penuh harapan. Di suatu senja, dari kejauhan terlihat sebuah rumah yang paling besar dan bagus di wilayah Kandang Aur. Atap rumah itu terbuat dari genteng berwarna coklat. Dindingnya terbuat dari batu bata. Halamannya ditumbuhi bunga mawar dan tanaman hias lainnya yang tersusun rapi. Berpagar tembok rumah itu adalah rumah kepala desa, Pak Marta namanya. Sebenarnya ia masih keturunan bangsawan Sunda dengan nama lengkap Marta Marga Sasmita. Setelah menjadi kepala desa Kandang Aur, ia terkenal dengan sebutan Pak Marta. Beliau tinggal bersama anak gadisnya Roijah. Sedangkan istrinya telah lama meninggal ketika Roijah berumur 10 tahun. Dari dalam rumah itu terdengar alunan suara Roijah yang sangat merdu. Melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, suaranya terdengar begitu syahdu, merasuk kalbu bagi siapa saja yang mendengarnya. Beberapa saat kemudian suara merdu tersebut berhenti. Roijah selesai mengaji. Setelah menutup kitab suci Al-Quran di atas lekarnya, ia lalu menggeser duduknya menghadap ayahnya yang sedang beristirahat, duduk di atas sebuah kursi goyang sambil menghisap cerutu. "Ayah, ku dengar tadi malam gudang beras milik Tuan Van Essen kemalingan lagi, Ayah?" tanya Roijah, memecah keheningan senja selepas waktu maghrib. "Ya," jawab Pak Marta singkat, sambil mengembuskan asap cerutunya kuat-kuat. "Tetapi jangan khawatir, mulai malam ini Tuan Tanah Van Essen akan menyewa jago-jago bayaran untuk menangkap si pencuri yang berani kurang ajar tersebut," dengus Pak Marta, si kepala desa. "Kalau aku menjadi kepala desa, aku akan menyewa jago-jago bayaran untuk melindungi pencuri itu." Tiba-tiba Roijah menyeletuk bagaikan mendengar petir di siang hari. Seketika Pak Marta meloncat dari tempat duduknya. Apa katamu, Roijah? Coba katakan sekali lagi," teriak Pak Marta menahan marah. "Ya, Ayah, aku akan melindungi pencuri itu," jawab Roijah sekali lagi dengan nada menantang. Ia berbicara seolah-olah bukan dengan ayahnya. Roijah berjalan menuju jendela, melempar pandangannya keluar. Diam sesaat dan membalikkan tubuhnya kembali menghadap ayahnya. "Coba saja pikir, Ayah, diperbudak oleh penjajahannya untuk memeras bangsa sendiri. Rakyat menderita dan kelaparan akibat perbuatan ayah secara tidak langsung," kata Roijah mengecam ayahnya sendiri, sehingga membuat Pak Marta mendidih darahnya, menahan amarah yang tak terbendung lagi. Roijah, siapa yang mengajari kau berkata begitu terhadap orang tua? Bentak Pak Marta menggelegar. Roijah menggigit bibirnya tertunduk diam. Melihat anaknya tak menjawab pertanyaan Pak Marta, tak kuasa menahan amarahnya. "Siapa yang mengajari kau? Siapa? Akan kupecahkan batok kepalanya. Siapa dia? Jawab," tanya Pak Marta, semakin geram dan penasaran. "Tak seorang pun mengajari aku, Ayah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka yang terus-menerus memeras keringat, tetapi hidupnya menderita. Sedangkan mereka yang kerjanya menjilat, penjajah, hidupnya mewah, uncang-uncang kaki, tanpa merasa bersalah," sahut Roijah tenang. "Kau berani mengatakan ayahmu sendiri sebagai penjilat? Kau anak perempuan tahu apa?
urus saja dapur. Kau tak perlu tahu urusan orang tua, mengerti? Bentak Pak Marta. Perkataan ayahnya membuat Roijah takut. Justru sebaliknya, ia semakin berani menyangkal segala perkataan ayahnya. Ayah merendahkan derajat kaum wanita. Justru ayah seharusnya menghargai perasaan wanita yang dapat merasakan penderitaan dan kesengsaraan bangsanya yang dijajah. Roijah menarik napas panjang, sementara Pak Marta bersungut-sungut mendengarkan. Mengapa perasaan itu tidak timbul dari hati seorang pemimpin seperti ayah? Ayah bisa saja menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan pada tuan-tuan tanah kalau ayah mau. Ayah adalah seorang yang paling berkuasa di desa ini. Ayah kan seorang kepala desa, seru Roijah meyakinkan ayahnya. Merasa dipojokkan oleh anaknya sendiri, Pak Marta tak kuasa lagi menahan amarahnya yang memang sejak tadi ditahannya. Diam, kau anak tak tahu diuntung. Berani benar kau menasihati ayahmu. Ku tampar kau nanti. Bentak Pak Marta dengan tatapan nanar dan napas mendengus, serta terdengar gemertaknya gigi. Roijah meninggalkan ayahnya dan ia segera berlari masuk kamar, langsung menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur dan menangis. Hanya itu yang dapat dilakukan oleh seorang anak perempuan, walaupun terhadap ayahnya sendiri. Sementara itu Pak Marta duduk mengisap cerutunya dalam-dalam sambil pikiran menembus masa lalu pada saat istrinya masih hidup. Kalau saja ibunya Roijah masih ada, tentu saja Roijah tidak menjadi anak pembangkang seperti sekarang ini. Mungkin jadi seorang anak yang penurut. Sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Roijah segera bangkit dan menghapus air mata yang membasahi pipinya. Kemudian berjalan ke sumur untuk mengambil air wudhu, melakukan sholat isya. Selesai sholat, Roijah memanjatkan doa. Ya Allah, berikanlah hambamu kekuatan untuk menghadapi cobaanmu. Ya Allah, berikan keinsafan pada ayahku. Sadarkanlah dia dari kekeliruannya. Ya Allah, lindungi bangsaku. Lepaskanlah bangsaku dari cengkeraman penjajah. Amin. Tanpa terasa air matanya kembali menetes, membasahi kedua pipinya. Selesai melakukan sholat, Roijah bergegas ke dapur. Ia harus menyiapkan makan malam untuk ayahnya. Malam kembali menyelubungi desa Kandang Haur. Bulan di langit semakin terang menyebarkan cahayanya ke seluruh Marcapada. Namun suasana sunyi dan mencekam menyelimuti desa tersebut.